避不过这大道理。 Dan kali ini kita akan melanjutkan spoiler dari Wang Lin ya. Untuk hari ini Mimin sedikit terlambat. Udah terlambat banget sih ya. Jadi tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam spoilernya. Ingat ya, ini spoiler. Setelah berhasil mengumpulkan 137 jenis bahan yang begitu sangatlah langka, Wang Lin dibantu oleh Ouyang Zi untuklah memulai pemurniannya. Hingga 3 tahun telah berlalu. Pemurnian dari Ouyang Zi mengalami kendala, guys. Karena seperti ada penghalang yang membuatnya menjadi begitu sangatlah marah. Bahkan dia juga pernah marah kepada Wang Lin karena terus menanyakan kemajuan pemurniannya. Singkatnya 3 tahun telah berlalu lagi. Ternyata ini Limone sudah tidak bisa bergerak. Jadi Yusi hanya bisa terbaring di tempat tidur serta menatap Wang Lin yang teruslah mentransfer energi spiritual kepadanya. Lalu Limone berkata, kalau semalam dia bermimpi bertemu dengan orang tua dan kakaknya. Mendengar itu membuat Wang Lin semakinlah sakit hati. Dia takut kalau Lingwan benar-benar meninggalkan dirinya. Di malam hari, Wang Lin berdiri di luar ruangan batu dan langsunglah menatap ke salah satu tempat yang dimana itu adalah tempat dewa miliknya. Di sini Wang Lin ternyata sudah begitu putus asa. Jauh di pegunungan Gunung Hongye, seorang pemuda dengan rambut merah dan ada 2 bintang ungu di dahinya membuka matanya. Dia membuat seluruh negeri Zhou bergetar, lalu menatap ke arah negara Chu dan bergerak ke sana dengan begitu cepat melalui bawah tanah yang tak lainnya diluit selaras sosok dewa dari Wang Lin. Lising bulan telah berlalu. Limon semakin melemah dan melemah. Jiwanya diambang kehancuran. Dan di saat itu juga Ouyang Zi keluar memberikan pil kepada Wang Lin. Jadi berkado kalau dia akhirnya telah berhasil menyelesaikan pil peringkat ke-6. Setelah itu dia juga jatuh pingsan. Bayangkan, membisikkan 6 tahun hanya untuk membuat 1 pil saja. Wang Lin secara perlahan-lahan memasukkan pil ke dalam mulut Limuan. Seketika semua energi spiritual di negara Chu mulai memasuki tubuh Limuan. Di saat itu tetua Luffy dan juga Tiayan terbangun dari pengasingan kultivasinya, dan Wang Lin pun langsung menyuruh mereka berdua untuk membawa Ouyang Zi kembali dan untuklah menunggunya di sana. Karena energi spiritual yang terus masuk ke tubuh Limuan membuat inti emas terbentuk. Dan dengan cepat, Wang Lin membentuk banyak segel di inti emas. Namun sayangnya, perlahan-lahan, inti emasnya tersebut mulai mengalami retakan. Karena tubuh dari ilmuwanlah yang tidak cukup untuk menahannya. Sebab tubuh dari ilmuwan sudah mulai melemah, guys. Lalu Wang Lin terbang dan menatap tegas ke arah langit. Karena musuh terbesarnya adalah surga. Di saat itulah inti emas ilmuwan semakin retak. Wang Lin segera mengaktifkan domainnya dan menyelimuti tubuh dari ilmuwan dengan gas abu-abu. Yang dimana itu merupakan pertanda seseorang akanlah meninggal. Mata ilmuwan semakin redup. Dan saat menatap Wang Lin, dia pun akhirnya menutup matanya, dan setetes air mata pun terjatuh, menciptakan suara yang dapat didengar oleh Wang Lin, yang membuat dirinya dipenuhi dengan kesedihan. Di saat itu juga inti emas dari ilmuwan tidak lagi bercahaya, dan ilmuwan akhirnya meninggal dunia. Wang Lin yang dipenuhi dengan kesedihan langsunglah berkata, bahkan jika surga menginginkan dirinya meninggal, maka dia akanlah mencurinya kembali. Di saat itu,
Domain miliknya pun semakin lama melonjak. Dan sebuah gulungan hitam putih muncul, membuat jiwa baru lahirnya. Lingmuan yang sebelumnya menghilang, langsunglah muncul kembali. Tunanadu juga ditahan oleh Wang Lin melalui gulungan tersebut. Dan gulungan tersebut juga segera membungkus jiwa baru lahir milik dari Lingmuan. Lalu menghilang begitu saja. Bagi yang bingung, ini konsepnya sama seperti si Tunan. Yang jiwa baru lahirnya berhasil untuklah dipertahankan dengan mutiara surgawinya, guys. Begitu juga dengan kedua orang tuanya Wang Ling. Inti jiwa baru lahir mereka berhasil untuklah diambil. Kan tetapi ya, untuk kedua orang tuanya ini tidak bisa untuklah dihidupkan. Karena mereka berdua ini hanyalah seorang manusia biasa. Bukan seorang cultivator. Tetapi untuk Lingguan memiliki harapan untuklah dihidupkan kembali. Sama seperti si Tunan. Dari sini sudah mengerti ya, agar tidak ada yang namanya miskomunikasi atau salah paham. Setelahnya terlihatlah ada awan merah. Dan dua cahaya di langit sedanglah menatap Wang Lin. Yang di belakangnya terdapat sebuah gulungan yang berisi jiwa baru lahir milik dari ilmuwan. Sembari menatap ke langit, dengan begitu tegas, dia menyatakan perang melawan surga. Di saat itu juga, awan merah tiba-tiba berubah menjadi tangan raksasa dan mencoba untuklah mengambil gulungan tersebut. Wang Lin berusaha untuklah mencegahnya. Namun saat benturan terjadi, jiwa asal Wang Lin bergetar hebat. Dwesi saat itulah dia melihat tangan raksasa datang lagi. Dia pun langsung memanggil tubuh aslinya. Hai, di saat itulah tubuh asli dari Wang Lin muncul. Tangan raksasa kembali terpental, namun dengan cepat kembali. Wang Lin telah menyerangnya dengan 5 jarinya yang mulai terbentuk. Melihat itu dengan cepat, Wang Lin mengeluarkan tombaknya lagi dan memberikannya kepada tubuh aslinya. Di saat yang sama, tubuh aslinya mulai membesar seperti dewa kuno. Midas menyerang ke tangan raksasa, membuat benturan yang begitu hebat. Namun sayangnya lagi, tombak milik dari Wang Lin dihancurkan dengan begitu mudah. Dan tubuh aslinya jatuh ke tanah. Setelah itu tangan raksasa pun kembali mengejar Wang Lin, yang sedanglah membawa jiwa dari ilmuwan. Waduh, Wang Lin yang menyadarinya langsunglah menyalurkan energi spiritual ke jarinya. Dan serangan pun tiba-tiba membuatnya terpental. Julius Mavic kena dalam gulungan serta menghilang di dalamnya. Sedangkan untuk tangan raksasa kembali, untuklah mengambil jiwa ilmuwan. Namun di saat itu juga tubuh asli Wang Lin kembali muncul. Dan langsunglah menyerang tangan raksasa terus-menerus. Setiap darah yang keluar dari dirinya membuat semangat bertarung yang meningkat. Dan dia pun berkata, jika dia inginlah mengambil jiwa ilmuwan, maka lewati dirinya terlebih dahulu. Di saat itu juga Wang Lin mengambil kesempatan untuklah pergi membuat tangan raksasa. Dan tubuh aslinya juga langsunglah kembali menyerang dengan kekuatan yang begitu sangatlah hebat. Alhasil tubuh aslinya pun kembali terpental. Akan tetapi, siluet di belakangnya langsunglah mengangkat kepalanya. Dan di saat itu juga, tubuh aslinya langsunglah masuk ke dahinya. Saat ini Wang Lin melihat semua kejadian di belakangnya, yang dimana tangan raksasa kembali mengejarnya. Dia pun langsung menggunakan teknik teleportasi dan tiba di sebuah pedesaan. Di sana ada seorang anak-anak dan wanita yang terlihat sedanglah mengandung. Dengan cepat, Wang Lin segera mengeluarkan jiwa baru lahir Limuan dan menuju wanita yang sedanglah hamil. Namun tiba-tiba tinju raksasa muncul. Melihat itu Wang Lin langsunglah menahannya. Setelah itu juga,
Dia melemparkan 9 ukiran kayu yang memiliki domain waktu. Namun ukiran tersebut tidak bisa untuklah menahannya, guys. Alhasil Wang Lin kembali menahan menggunakan tubuhnya. Walaupun banyak bagian tubuhnya yang hancur, tiba-tiba Wang Lin tertawa. Jadi berkata, ia tidak akan membiarkannya membawa Limuan dan akanlah menjadikan siklus reinkarnasi surga menjadi miliknya. Di saat itu juga, jiwa baru lahir Limuan mulai menyatu dengan wanita tersebut. Tidak mata dingin dari Wang Lin kembali melancarkan serangan terakhirnya. Xiuzha Seiyukun menghalangi kehendak langit. Lalu saat pukulan itu tiba, tubuh asli dari Wang Lin kembali muncul dan menyatu bersama Wang Lin, membuat penampilannya berubah. Lalu Wang Lin langsunglah menghalang tinju tersebut dan berkata sembari tertawa kalau jiwa baru lahir Limuan telah bereinkarnasi. Dan ketika jiwa baru lahirnya berubah, penentangan raksasa kembali muncul. Maka dirinya akanlah datang untuk menghentikannya lagi. Setelah itu tangan raksasa serta wajah yang berada di atasnya langsunglah menghilang perlahan-lahan. Setelah pertarungan melawan siklus surga, Wang Lin kembali ke rumahnya dan segera memisahkan diri aslinya dan kembali untuklah berkultivasi dengan menggunakan beberapa pil. Wang Lin pun menjadi lebih serius untuklah mengobati luka-lukanya dan memiliki kekuatan lebih untuklah melawan tangan raksasa. Pada masa 19 tahun yang akanlah datang, untuk mengambil jiwa baru lahir Limuan, di saat itu tubuh aslinya pun kembali masuk ke dalam bumi. Untuklah berkultivasi, dan Wang Lin mengirim sebuah pesan melalui batu giok untuk memulai menyembuhkan luka-lukanya. Rin bulan telah berlalu di rumah Zhou tua. Di desa Apricot, ada seorang bayi perempuan yang bernama Zoru. Akhirnya telah terlahir. Namun untuk kondisi tubuhnya begitu lemah. Untungnya saja, untuk keluarga Zhao ini adalah salah satu keluarga ternama juga. Membuat kondisi tersebut dapatlah ditangani. Di sisi lain, di dalam gua, terlihatlah Tian yang mendapati tugas penting dari Wang Lin. Singkat cerita lagi, Li Xingbulan telah berlalu, yang ternyata untuk Tian dan juga Luffy memiliki tugas yang begitu penting, yaitu menjaga Limuan di desa tersebut. Yang dimana gadis kecil yang bernama Zoru itu memiliki jiwa baru lahirnya Limuan. Dan kebetulan Tian dan juga Luffy ini sedanglah mencoba untuk mencapai ranah formasi jiwa. Maka dari itu mereka berdua menyamar menjadi manusia biasa. Akan tetapi, mereka memberitahu ada sebuah kejanggalan untuk Zoro yang telah menginjak umur 1 tahun. Tetapi sampai saat ini saja, dia masihlah tidak bisa berbicara, yang membuat seluruh para warga atau anggota dari keluarga Zhou menganggap kalau bocah ini benar-benar bisu. Tepat pada hari ini juga, terlihatlah sekelompok orang muncul dari area transfer kuno. Dan salah satunya adalah seorang wanita yang dulu pernah meminta pertolongan kepada Wang Lin tentang ayahnya yang masih terjebak di alam surgawi. Selain itu juga, ada seorang laki-laki tua yang bernama Hu. Kita panggil saja sebagai Tetua Hu. Dia adalah seorang cultivator formasi jiwa. Dan juga Xu Shiping pun ikut untuklah mendapatkan pengajaran dari Tetua Hu agarlah mencapai formasi jiwa. Tetua Hu berkata, kalau sudah lama dia tidak datang ke negara Chu lagi. Mendengar itu, Sulo pun memberitahu perubahan yang terjadi, terutama untuklah sekte. Awan mendengar dengan sekte Awan, Tetua Hu pun berkata,
untuk mengingatkan dia berkunjung ke sekte tersebut. Untuklah mendapatkan beberapa pil. Setelah keluar dari makam abadi, lalu mereka pun langsung pergi. Tak lama setelah mereka pergi, terlihatlah sebuah pilar cahaya muncul. Yang biasanya hal tersebut terjadi jika ada utusan dari negara kultivasi. Akanlah datang. Lalu muncullah seorang pemuda keluar bernama Feng Yusan. Yang ternyata dia merupakan dari Sujaku. Membuat mereka semua terkejut dan bertanya-tanya, "Peliakan hakukan orang Sujaku di sini?" Nah, kita bersambung untuklah spoiler kali ini. Untuk spoiler kali ini ya, Wang Lin lagi-lagi menjadi sad boy. Sudah ketiga kalinya, dia kehilangan untuk orang-orang yang dia sayangi. Pertama yaitu kedua orang tuanya. Kedua yaitu ayahnya dari Zhang Niu. Dan yang terakhir sudah pasti Limuan ya. Tetapi yang paling chaosnya adalah Limuan. Wang Lin telah berjanji untuklah menantang surga. Hanya untuk mereinkarnasikan Limuan kembali. Walaupun nantinya membutuhkan waktu yang begitu sangatlah panjang. Namun ya kalian sudah pasti tahu. Sesepuh novel sudah pasti memberitahu spoilernya terlebih dahulu ya. Kalau Wang Lin berhasil untuklah menghidupkan Limuan. Tetapi prosesnya itulah yang sangat panjang guys. Bisa-bisa ya puluhan episode. Barulah Limuan benar-benar selesai. Tetapi dalam proses untuklah mengembalikan Limuan itu, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Salah satunya, Wang Lin adalah pria sejati yang menepati janjinya. Walaupun ya nantinya ada agak-agak melenceng ya. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Shuri continue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.